Selamat berjumpa kembali di dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Minggu, 5 Juni 2022. Tema renungan saat teduh kita dengan judul Ya Tuhan Kami Percaya. Ya Tuhan Kami Percaya. Firman Tuhan terambil dalam Matius pasal 9. Matius 9 ayat ke-28. Setelah Yesus masuk ke dalam rumah itu, datanglah kedua orang buta itu kepadanya dan Yesus berkata kepada mereka, "Percayakah kamu bahwa aku dapat melakukannya?" Mereka menjawab, "Ya Tuhan, kami percaya." Lalu Yesus menjamah mata mereka sambil berkata, "Jadilah kepadamu menurut imanmu." Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, kami ingin belajar mengucapkan perkataan yang diucapkan oleh dua orang tunanetra. Kalimatnya adalah, "Ya Tuhan, kami percaya." Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat perjalanan yang dikasihi Tuhan. Hal yang paling mudah di dalam dunia ini adalah percaya. Mudah mengapa? Karena kalau percaya tidak perlu energi, hanya percaya saja. Namun ternyata yang paling sulit pun di dalam dunia ini adalah percaya. Bagaimana bisa mempercayai sekalipun itu pekerjaan yang mudah, namun ternyata mempercayai pihak lain itu tidak mudah. Bahkan Tuhan yang jelas-jelas maha sempurna, Tuhan yang punya segala-galanya, Tuhan dengan seluruh niat baik, niat yang tulus, niat yang bersih, niat yang murni, itu pun tetap seringkali sulit dipercaya oleh orang-orang yang pada dasarnya tidak mau percaya. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, dua orang tunanetra, dua orang buta, mungkin dia buta pada saat masih kecil, atau dia buta dari semenjak lahir. Dia tidak melihat. Dan seluruh perjuangan upaya untuk bisa matanya celik dan melihat adalah perjuangan yang sudah pasti dilakukan, minimal oleh dirinya dan oleh keluarganya yang mencintai kedua orang tunanetra ini. Dan banyak sekali yang kemudian putus asa. Bagaimana mungkin saya bisa sembuh? Secara medis tidak mungkin. Dan mungkin juga sepanjang kehidupan dua orang tunanetra ini tidak pernah mendengar ada cerita dan kisah nyata bahwa ada orang yang tunanetra itu kemudian bisa sembuh dari kebutaannya. Tidak pernah. Namun yang menarik, bahwa kedua orang buta ini mengikuti Yesus sambil berseru-seru, "Kasihanilah kami, hai anak Daud." Jadi dia berlomba dengan orang-orang yang matanya normal, yang bisa melihat, dengan kepentingannya masing-masing, tentu kalah di dalam mengejar dan mendekati Yesus karena dia tunanetra. Namun dia punya suara dengan suara keras, "Kasihanilah kami, hai anak Daud." Setelah Yesus masuk ke dalam sebuah rumah, datanglah kedua orang buta itu kepadanya. Dan Yesus bertanya kepada mereka, "Percayakah kamu bahwa aku dapat melakukannya?" Mereka menjawab, "Ya Tuhan, kami percaya." "Jadilah kepadamu menurut imanmu." Itu yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Sahabat perjalanan yang dikasihi Tuhan, di dalam kehidupan ini, kita punya problem dan persoalan yang sama beratnya atau lebih berat daripada orang tunanetra ini. Yang dikatakan tadi bahwa orang tunanetra ini seumur hidupnya tidak pernah mendengar bahwa ada orang yang tunanetra, yang buta matanya itu sembuh. Sesuatu yang mustahil. Sama juga dengan sahabat seperjalanan. Tatkala melewati berbagai macam persoalan dan banyak orang pun juga tidak berhasil melewatinya. Tidak ada yang sanggup menyelesaikan persoalan yang dihadapi dengan keragamannya. Bagaimana mungkin saya bisa percaya kepada Allah yang bisa menyelesaikan semua persoalan dalam kehidupan saya pribadi, kehidupan sahabat seperjalanan? Mungkin sakit yang sudah terlampau parah, mungkin juga sebuah rumah tangga yang sulit untuk diperbaiki kembali, mungkin juga anak yang sudah salah jalan dan rasanya tidak mungkin bisa kembali kepada jalan Tuhan.
ataupun kerusakan-kerusakan lainnya di dalam kehidupan ini. Kerusakan relasi, kerusakan hubungan, kerusakan dalam bisnis, kerusakan di dalam segala aspek dalam kehidupan kita. Percaya menjadi sesuatu yang sangat sulit sekalipun mudah. Jadi mudah-mudah sulit atau sulit-sulit mudah, sama-sama saja. Tetapi orang tunanetra ini mempercayai apa yang dikatakan oleh orang tunanetra ini. Ya Tuhan, kami percaya. Orang tunanetra ini minta sembuh. Dan orang tunanetra ini meyakini Tuhanlah yang sanggup menyembuhkan. Kalau Tuhan sanggup menyembuhkan, Tuhan akan berikan kesembuhan. Tapi kalau Tuhan yang sanggup menyembuhkan, kemudian tidak memberikan kesembuhan, maka jadilah kehendak Tuhan. Maka di dalam setiap doa-doa kita, langkah yang paling awal yang kita perlu pegang bahwa Allah sanggup melakukan apapun yang kita butuhkan. Jadi Allah sanggup kalau Allah mau memberikan. Tapi kalau Allah tidak memberikan, Allah pun tetap sanggup. Tapi tidak memberikan kepada kita. Tuhan bisa memberikan kekayaan, sanggup. Tetapi sewaktu Tuhan tidak memberikan bukan berarti Tuhan tidak sanggup. Tuhan tetap sanggup. Namun pada saat Tuhan tidak memberikan, saat sekarang ditunda ataupun tidak memberikan, maka doa kita kepada Tuhan sama seperti doa Yesus kepada Bapa. Jadilah kehendak-Mu Bapa dan bukan kehendakku. Ini persoalan iman yang jauh lebih sulit. Beriman meyakini yang kita minta Tuhan pasti jawab, dan ternyata Tuhan jawab. Ini adalah iman yang sangat umum. Namun tetap beriman tatkala Tuhan menjawab tidak, maka kita tetap tidak meragukan akan kesanggupan kemahakuasaan Tuhan. Namun ada tahapan iman yang lebih tinggi daripada sekedar Tuhan menjawab jawabannya ya. Yaitu tatkala Tuhan berkata tidak, sekalipun Tuhan sanggup memberikan yang kau minta. Dan Tuhan berkata, aku tidak memberikan sekalipun aku sanggup. Mengapa demikian? Karena ada kehendak Allah di dalam kehidupan kita yang harus kita jalani. Bagian iman, bagian kedua ini adalah bagian yang tersulit dan tidak semua anak-anak Tuhan punya sebuah kemampuan mencerna, menjalaninya, mengimaninya, dan kemudian mempercayai bahwa kehendak Allah itu jauh lebih baik daripada kehendak pribadi kita. Maka disinilah iman yang sesungguhnya. Sahabat seperjalanan, Paulus berkata, Tuhan memberikan duri dalam daging, aku sudah berdoa, namun tetap duri dalam daging itu ada dalam diriku, cukuplah kasih karuniaku. Sebab di dalam kelemahanlah kuasa Tuhan menjadi sempurna. Sahabat perjalanan, mari kita belajar untuk masuk dalam tahapan iman yang lebih tinggi. Tatkala doa-doa kita Tuhan tidak katakan ya, sekalipun Tuhan sanggup, namun Tuhan katakan tidak. Maka itu ada kehendak Allah dalam hidup kita yang perlu kita cerna baik-baik dan kita pahami dengan kacamata iman. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, biarlah kami boleh memahami bahwa ada tahapan iman yang jauh lebih tinggi tatkala Tuhan berkata tidak, sekalipun Tuhan sanggup memberikan apa yang kami minta. Kami belajar masuk dalam iman yang seperti demikian. Hamba berdoa buat sahabat seperjalanan yang sedang sakit, Tuhan jamah sembuhkan. Sahabat seperjalanan yang sedang masalah, Tuhan bukakan jalan. Yang sedang memohon sesuatu kepada Tuhan, biarlah kami tetap punya kacamata iman yang benar tatkala Tuhan menjawab ya ataupun Tuhan menjawab tidak. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan. Ya Tuhan, kami percaya. Itulah renungan saat teduh kita pada hari ini. Amin.